kembali lagi akan melakukan percobaan praktikum saya. Pada percobaan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai tekanan hidrostatika. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gilara Merpasaribu, NIM 120210037 dari Prodi Teknik Sipil TPB 20. Tekanan hidrostatika adalah tekanan yang diberikan oleh air ke segala arah di titik ukur yang telah ditentukan. Tekanan hidrostatika ini dilambangkan dengan P, yang dimana bisa dirumuskan sebagai P sama dengan Rho kali G dan kali H, dimana setiap lambangnya ini, Rho-nya ini adalah massa jenis zat cair, sedangkan G-nya adalah gravitasi bumi, dan H-nya adalah kedalaman air. Tekanan pada kedalaman tertentu dalam cairan itu tergantung pada kedalaman titik ukurnya. Dan di sini tujuannya dalam praktikum saya kali ini adalah untuk memahami cara menentukan besar tekanan hidrostatika pada kedalaman tertentu pada zat cair. Yang kedua, mengetahui hubungan antara jarak pancaran air dan tekanan hidrostatikanya. Di depan saya telah menyediakan bahan-bahan untuk percobaan saya kali ini, di mana saya telah menyediakan lakban, gunting, alat ukur penggaris sepanjang 30 cm, botol air mineral 1500 ml, botol air mineral juga tapi dengan ukuran 1000 ml, stopwatch. Di sini saya menggunakan HP sebagai medianya. Dan juga saya telah menyediakan air yang secukupnya, yang dimana nanti kita akan masukkan media zat cair ini ke dalam setiap masing-masing botol. Sebelumnya kita akan melakukan percobaan pada botol 1500 ml. Pada percobaan kali ini kita akan menghitung berapa jarak pancaran air serta berapa lama air yang akan keluar dari titik tertentu dalam botol ini. Sebelumnya kita akan menghitungnya dengan kita lubangi satu-satu titik di botol air mineral ini sepanjang 5 cm. Dari sini nanti kita bisa menghitung berapa jarak pancaran air yang dikeluarkan di setiap titik dan juga berapa lama waktu untuk keluar pada titiknya tertentu. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu setinggi 5 cm. Di sini kita pada air botol mineral 1500 ml ini kita akan menggunakan kedalaman air yang dimana tingginya yaitu 25 cm, 20 cm, 15 cm, dan 10 cm. Usahakan jaraknya yaitu 5 cm dari permukaan bawah botol ini. Dan di sini kita akan meluangi setiap titik yang telah kita jarak sepanjang 5 cm. Sebelumnya ini saya telah bolongi dengan pakai jarum pentul, dan selanjutnya saya akan menggunakan gunting untuk membolonginya. Baik, di sini saya telah membolongi setiap lubangnya. Selanjutnya kita akan menutup lubang-lubang ini terlebih dahulu menggunakan selotip. Tujuan kita menutup lubang-lubang ini dengan selotip supaya kita dapat mengukur berapa pancaran dari setiap titik ini, sehingga air-air yang lain tidak terganggu.
Baik, saya telah menutup setiap lubangnya menggunakan selotip, dan selanjutnya kita akan memasukkan zat cair di mana medianya sebagai air di dalamnya. Kita tuang sampai penuh dengan tinggi air yaitu setinggi 25 cm di bawah permukaan botol. Baik, ini sudah saya isi penuh dengan kedalaman 25 cm. Selanjutnya akan kita ukur pancaran air dari kedalaman air 25 cm. Di sini kita akan mengukur jarak pancaran airnya menggunakan penggaris. Baik, pada percobaan pertama kali ini kita akan menghitung berapa jarak pancaran air di ketinggian 25 cm dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk air pada ketinggian 25 cm ini habis dan tidak keluar lagi. Kita akan membuka selotip dari ketinggian 20 cm untuk menghitung ketinggian dari 25 cm, dan juga sekaligus kita sembari melakukannya dengan menghidupkan stopwatch bersamaan. Sebelumnya maaf, layarnya kurang. Baik, saya akan membukanya. Jarak pancar yang saya dapatkan yaitu 14 cm. Kita tunggu sampai airnya habis dan tidak keluar dari titiknya lagi. Baik, waktu yang dibutuhkan untuk ketinggian 25 cm air yang keluar yaitu sekitar waktunya 30,25 detik. Kita tulis jaraknya dari 14 dengan waktu 30,25 detik. Selanjutnya kita melakukan percobaannya ini sebanyak 3 kali. Kita ulangi percobaan setiap titik yang telah ditentukan sebanyak 3 kali percobaan.
kembali. Kita lakukan uji percobaannya kembali lagi. Kita buka kembali lagi. Sembari kita menghidupkan stopwatch secara bersamaan. Pada percobaan yang kedua ini saya mendapatkan jaraknya yaitu 13 cm. Selanjutnya kita menunggu sampai airnya habis. Waktu yang dibutuhkan pada percobaan kedua ini yaitu sekitar 35,55 detik. Kita ulangi lagi untuk percobaan yang ketiga kalinya. Baik, kita akan melakukan untuk percobaan yang ketiga kalinya di ketinggian 25 cm. Pada percobaan yang ketiga saya mendapatkan jaraknya yaitu 15 cm. Kita tunggu sampai airnya keluar kembali hingga tidak menetes sedikit pun. Baik, waktu yang dibutuhkan untuk semua air yang keluar dari ketinggian 25 cm yaitu sekitar 38,709 skon. Selanjutnya kita akan melakukan pada percobaan di ketinggian 20 cm. Kita isi terlebih dahulu. Maaf, tidak perlu lagi. Baik, selanjutnya kita akan melakukannya. Baik, sekarang kita akan melakukan pada ketinggian 20 cm. Kita akan melakukan pada percobaan yang pertama.
percobaan yang pertama saya mendapatkan jaraknya yaitu 12 cm. Dan waktu yang diperlukan untuk airnya tidak keluar lagi yaitu sekitar 31,37 sekon. Soalnya kita lakukan lagi, kita ulangi lagi untuk percobaan yang kedua kalinya. Kita isi kembali lagi airnya hingga ketinggian 20 cm. Baik. Mulai. Pada percobaan kedua saya mendapatkan jaraknya yaitu 11 cm. Ini satu aja si Aan juga kayak kenalan. Dua berarti sama Bidan. Kita tunggu sampai airnya keluar kembali. Pada percobaan kali ini yang kedua kita menentukan waktunya yaitu 29,71 sekon. Kita buat video kapan ya? Soalnya kita akan melakukan pada percobaan yang ketiga kalinya. Jam berapa mau bikin videonya sekarang? Habis makan. Jam 7 ya? Kita pakai baju apa dulu? Abu-abu. Baik, selanjutnya kita Sekian. Baik, kita isi kembali lagi di ketinggian 20 cm. Baik, kita akan melakukan pada percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga ini saya mendapatkan jaraknya yaitu 11 cm. Kita tunggu sampai airnya berhenti, tidak mengeluarkan tetes lagi. Waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 35,37 sekon. Soalnya kita lakukan pada ketinggian 15 cm.
kita akan membukanya. Sekaligus kita menekan tombol start pada stopwatch. Pada percobaan pertama ini saya mendapatkan jaraknya yaitu 12 cm. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 34,31 sekon. Selanjutnya kita akan melakukan pada uji coba yang kedua. Kita isi kembali dengan ketinggian 15 cm. Baik, kita buka. Pada percobaan yang kedua saya mendapatkan jarak yang dibutuhkan yaitu 11 cm. Sedangkan waktu yang dibutuhkannya yaitu sekitar 32,14 sekon. Selanjutnya kita melakukan pada percobaan yang ketiga kalinya. Kita isi kembali. Kita akan lakukan pada percobaan yang ketiga. Maaf, salam. Baik, kita lakukan pada percobaan ketiga kalinya. Mulai. Pada percobaan yang untuk ketiga kalinya di ketinggian 15 cm saya mendapatkan jaraknya yaitu 10 cm. Kita tunggu kembali agar airnya tidak menetes kembali, tidak terpancar kembali. Pada
percobaan yang ketiga kalinya saya mendapatkan waktunya yang dibutuhkan yaitu sekitar 28 detik,81. Selanjutnya kita melakukan pada ketinggian 10 cm. Baik, kita akan melakukan untuk percobaan yang pertama. Mulai. Baik, kita akan melakukan pada percobaan pertama untuk ketinggian 10 cm. Mulai. Untuk jarak yang dibutuhkan pada percobaan pertama untuk ketinggian 10 cm, saya mendapatkan jaraknya yaitu 9 cm. Kita tunggu sampai airnya tidak menetes lagi. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 29 detik,80. Selanjutnya kita melakukan untuk percobaan yang kedua kalinya. Kita isi kembali. Oke, kita akan melakukan pada uji coba yang kedua. Mulai. Pada uji coba untuk yang kedua kalinya, saya juga mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 8 cm. Serta waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 27,43 sekon. Selanjutnya kita melakukan pada uji coba yang ketiga.
Baik, saya akan melakukan untuk uji coba yang ketiga. Mulai. Untuk jarak pancaran air pada uji yang coba yang ketiga ini saya mendapatkan jaraknya yaitu 10 cm. Selanjutnya kita tunggu hingga airnya tidak menetes lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk air keluar pada kedalaman 10 cm yaitu sekitar 27,5 sekon. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yang dimana kita akan mengisi air botol mineral ini dengan ketinggian 25 cm dan kita akan membuka semua selotip ini, yang dimana yang tadi kita lubangi. Kita akan mengukur semua jaraknya. Kita melakukan uji coba ini sebanyak 3 kali percobaan. Kita akan mengukurnya. Maaf, salah. Baik, pada percobaan yang kedua ini kita akan mengisi semua air ke dalam air botol mineral ini setinggi 25 cm dan kita akan membuka semua selotip pada ketinggian tertentu untuk menghitung berapa jarak pancaran air di setiap titik tertentu.
Pada percobaan yang pertama saya mendapatkan pada ketinggian 25 cm jarak pancaran airnya yaitu 15 cm. Untuk yang pada pancaran air 20 ketinggian 20 ini saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 17 cm. Pada jarak pancaran air untuk ketinggian 15 cm, untuk ketinggian 15 saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 20, dan untuk kedalaman 10 saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 21 cm. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua kalinya. Ada apa gila? Udah selesai. Belum. Nanti dikat-kat. Mana mau dinonton lama-lama ini? Masih lama? Ya, masih lama. Habis ini saat tinggal yang botol 1000 ml itu. Ku lukis senja, ku lukis nama kita berdua. Gila 1 jam. Baik, kita isi kembali lagi. Mulai. Pada percobaan kedua ini saya mendapatkan setiap pancaran air untuk 25 cm, di kedalaman 25 cm saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 15 cm. Untuk pada kedalaman 20 cm saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 14 cm, dan pada kedalaman 15 cm saya mendapatkan jarak pancaran airnya 18 cm, dan untuk kedalaman 10 cm saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu sekitar 19 cm. Selanjutnya kita ulangi untuk percobaan yang ketiga kalinya. Gak ada dia. Gak ada dia. Break. Masa molek? Katanya kalau satu, Lek. Sama ya. Bocah. Wah. Barat. Kamar kalian itu bagian tinggi nih. Jadi kita akan melakukan percobaan yang ketiga kalinya. Kita akan menghitung jarak pancaran setiap titik ataupun lubang yang telah kita tentukan. Jadi jangan
percobaan ketiga ini saya mendapatkan jarak pancaran airnya untuk setiap titik. Pada kedalaman 25 cm saya mendapatkan jarak pancarannya yaitu 17 cm. Untuk jarak pancaran kedalaman 20 cm saya mendapatkan jarak pancaran yaitu 15 cm. Dan untuk jarak pancaran pada kedalaman 15 cm saya mendapatkan 18 cm. Dan juga jarak pancaran untuk kedalaman 10 cm saya mendapatkan jarak pancarannya yaitu 19 cm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk botol yang kedua dengan ukuran 1000 ml. Untuk pada percobaan pertama pada botol 1000 ml ini kita sama halnya melakukan pada percobaan botol 1500. Kita menghitung jarak pancaran airnya, tetapi dengan satu persatu kita buka setiap lubang yang telah kita sulit tadi. Dan untuk percobaan yang kedua pada botol 1000 ml ini sama halnya kita lakukan pada botol 1500 ml untuk percobaan yang kedua. Kita menghitung jarak pancarannya dengan membuka semua solutif sekaligus. Selanjutnya kita akan melakukan pada ketinggian 20 kedalaman 20 cm. Baik, di sini kedalaman airnya sudah setinggi 20 cm. Selanjutnya kita akan mengukur jarak pancaran air dan waktu yang dibutuhkan. Baik. Ada percobaan yang pertama ini untuk kedalaman 20 cm saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 12 cm. Selanjutnya kita menunggu berapa waktu yang diperlukan agar air tidak menetes kembali lagi. Baik, waktu yang dibutuhkan untuk air semuanya habis keluar dari kedalaman 20 cm yaitu waktunya sekitar 47,48. Kita ulangi lagi percobaannya sebanyak 3 kali. Dan sebelumnya saya telah melakukan percobaan kedua dan ketiga untuk percobaan botol 1000 ml ini, yang dimana saya mendapatkannya pada percobaan yang kedua saya mendapatkan 11 cm dengan waktunya 42,66 sekon. Dan juga untuk percobaan yang ketiga pada kedalaman 20 cm saya mendapatkan jaraknya 12 cm dengan waktu 46,60 sekon. Selanjutnya kita akan melakukan pada percobaan kedalaman sekitar 15 cm. Pada percobaan kedalaman 15 cm ini saya mendapatkan jarak pancarannya yaitu sekitar 10 cm. Jadi kita menunggu kembali agar airnya tidak menetes kembali untuk tidak keluar dari lubang kedalaman 15 cm ini.
waktu yang dibutuhkan untuk air semua habis keluar pada kedalaman 5 cm itu sekitar 56,26 sekon. Dan untuk yang percobaan kedua saya juga telah melakukannya kembali. Di sini saya mendapatkannya 11, jarak pancarannya itu 11 cm dengan waktu yang diperlukan 57,28 sekon. Dan pada percobaan yang ketiga saya mendapatkan jarak pancarannya 10 cm dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 56,71 sekon. Kemudian kita akan melakukan pada percobaan kedalaman 10 cm. Kita akan kembali menghitung jarak serta waktu yang dibutuhkan agar air keluar pada kedalaman 10 cm. Mulai. Pada percobaan yang pertama untuk kedalaman 10 cm ini saya mendapatkan jarak pancarannya yaitu 9 cm. Dan kembali lagi kita menunggu air yang keluar berapa lama waktu yang diperlukan. Oke, waktu yang dibutuhkan agar airnya semua keluar pada kedalaman 10 cm ini itu sekitar 57,56 sekon. Baik, sama halnya dengan kedalaman 20 dan kedalaman 15 cm ini, saya telah melakukan percobaan yang kedua dan yang ketiga, yang dimana untuk percobaan yang keduanya saya mendapatkan jarak pancaran airnya 8 cm dengan waktu yang dibutuhkan 58,26 sekon. Dan juga pada percobaan yang ketiga jarak pancarannya juga 8 cm dengan waktu yang diperlukan yaitu sekitar 57,85 sekon. Selanjutnya kita akan melakukan pada percobaan yang kedua untuk air botol mineral ukuran 1000 ml ini. Baik, kita akan melakukan untuk percobaan yang kedua ini. Baik, kita isi kembali lagi dengan kedalaman 20 cm. Baik, kita akan melakukan untuk percobaan yang keduanya untuk botol dengan ukuran 1000 ml ini. Baik, untuk percobaan yang pertama ini saya mendapatkan untuk setiap pancaran air pada kedalaman 20 cm saya mendapatkan jarak pancarannya yaitu 14 cm. Dan untuk jarak pancaran
bagi kedalaman 15 cm saya mendapatkan jarak pancarannya 17 cm, dan untuk kedalaman 10 cm ini saya mendapatkan jaraknya yaitu 15 cm. Dan pada percobaan yang kedua dan percobaan ketiga saya telah melakukannya kembali, yang dimana untuk percobaan yang kedua saya mendapatkan kedalaman 20 cm, saya mendapatkan jarak pancaran airnya yaitu 15 cm. Dan untuk pada percobaan yang kedua saya mendapatkan percobaan kedua untuk kedalaman 15 cm saya mendapatkan jarak pancaran airnya 17 cm. Dan untuk percobaan yang kedua untuk kedalaman 10 cm saya mendapatkan jaraknya 15 cm. Dan untuk yang percobaan yang ketiga saya mendapatkan jarak pancaran untuk 20 cm yaitu 13 cm. Untuk kedalaman 15 cm saya mendapatkan jaraknya 16 cm. Dan untuk kedalaman 10 cm saya mendapatkan jaraknya yaitu 14 cm. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh ukuran dan wujud botol itu dapat mempengaruhi berapa jarak pancaran airnya serta berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi airnya keluar untuk setiap titik ataupun lubang yang telah kita lubangi tadi. Sama halnya seperti tadi untuk botol 1500 ml dan botol 1000 ml, di sini saya mendapatkan perbedaan waktunya. Karena juga perbedaannya ini bisa didapatkan besarnya lubang ataupun titik tentu yang telah kita lubangi tadi besar atau kecilnya. Sehingga pada percobaan yang botol 1000 ml ini saya melakukan waktunya, setiap waktunya waktu yang dibutuhkan untuk air itu keluar hampir 1 menit. Sebelumnya untuk percobaan yang 1500 kita tidak pernah mendapat, sekitar cuma setengah detik aja, setengah menit. Itu karena dipengaruhi oleh juga wujud bentuk botolnya dan juga ukuran dari lubang ataupun titik-titik yang telah kita lubangi tadi. Setelah semua kita lakukan, di sini kita bisa mencari tekanan airnya dengan rumus Rho kali G kali H, dan juga kita bisa mencari standar deviasinya. Baik, sekianlah hasil praktikum saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengulangan kata dan juga kesalahan pada percobaan saya kali ini. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.